yang baru, kecuali kalian ganti wallet yang baru itu sebelum migrate. Nah, poin 3 dan poin 7-nya bisa kalian verifikasi ulang, itu baru bisa. Kalau sudah di migrate, sudah sampai poin 8, koinnya sudah di migrate ke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, para pionir ya. Teman-teman, saat ini saya akan coba membahas apa yang dikomentari di kolom komentar ya, mengenai wallet Sandi Prase. Nah, teman-teman ada yang bertanya di kolom komentar, sebetulnya ini memang pertanyaan yang sangat mendasar gitu ya. Katanya, Bang, yang pertama, akun saya katanya sudah dimigrate ya, dan walletnya sudah masuk ke dompet, tetapi katanya Sandi Prasenya hilang. Nah, itu gimana solusinya ya, teman-teman? Seperti yang sudah dibahas di sebelumnya ya, bahwa memang wallet kita ini menggunakan jenis walletnya itu non custodial wallet ya. Berarti sangat rahasia nih, karena memang hanya kita sendiri yang mengetahui persis sandi untuk login ke wallet kita. Tidak ada pihak ketiga manapun, tidak ada pihak exchange misalnya ya, atau pihak Pi Network sendiri pun yang membackup Sandi Prase kita ya. Sehingga apapun yang terjadi kepada wallet kita, kepada Sandi Prase kita, itu di luar tanggung jawab Pi Network, di luar tanggung jawab core team. Hanya kita sendiri yang bisa mengakses dan merecovery ya wallet kita supaya bisa diakses kembali. Nah, pertanyaan kedua, ada juga yang memang katanya, Bang, wallet saya sudah dimigrate dan sudah ada saldo koin Pi-nya, tetapi raib katanya 384 koin kalau nggak salah, 384 koin hilang katanya ya. Yaitu kemungkinannya hanya satu, teman-teman, yaitu Sandi Prase kalian itu diketahui oleh seseorang, sehingga seseorang tersebut bisa mengakses wallet kalian dan bisa withdraw seenak mereka gitu ya. Jadi banyak kasus yang memang sepertinya sepele gitu ya, masalah Sandi Prase ini. Mungkin kalian di waktu lampau sudah share nih secara tidak sengaja ya, ke orang lain atau ke pihak lain, dan kalian lupa ya, setelah beberapa bulan setelah dimigrate ternyata orang lain tuh bisa akses, teman-teman ya, karena kita sudah sempat share gitu ya secara tidak sengaja ke orang lain dan diketahui oleh pihak lain ya. Jadi intinya satu-satunya kebocoran gitu ya, kasus koin kalian bisa hilang ya, Sandi Prase kalian diketahui oleh orang lain. Itu tidak bisa dipungkiri lagi, walaupun kalian membantah, oh saya nggak pernah share, Bang, wallet Sandi Prase saya nggak pernah share ke siapapun. Bohong ya, pasti pernah lah suatu saat. Mungkin kalian lupa gitu ya, secara tidak sengaja pula misalnya kalian men-share-kannya gitu ya, otomatis ya, Sandi Prase kalian diketahui orang lain dan orang lain bisa mengakses wallet kalian sehingga bisa seenak mereka meng-withdrawnya ya, kapanpun dimanapun ya. Jadi intinya, teman-teman, untuk kedua kasus tersebut yang berkomentar di kolom komentar di channel saya, yang pertama memang ya walletnya nggak bisa diakses ya, otomatis akan hilang kan, bukan hilang, mungkin si saldonya itu koin Pi-nya terpendam di wallet yang nggak bisa diakses ya, yang tidak ada seorang pun yang bisa mengakses kecuali yang punya Sandi Prase itu ya, kalian sendiri ya. Jadi saya sarankan memang backup Sandi Prase ini di berbagai tempat. Kalau bisa memang backupnya jangan di online gitu ya, atau di Google Drive, janganlah. Saya pun sempat pernah dulu, wallet yang dulu itu pernah di backup di Google Drive, ternyata memang ada yang bisa yang akses, teman-teman. Sehingga saya sebelum koinnya dimigrate, saya buru-buru ganti walletnya bisa ya. Kemudian ada juga yang memberikan solusi, katanya cepat-cepat ganti wallet ya. Kalau sudah dimigrate ya, berarti si saldonya, si walletnya sudah terverifikasi untuk nanti ditransfer saldo koin Pi-nya ya. Otomatis kalau kalian ganti wallet yang sudah terverifikasi tersebut ya raib dong ya, koinnya ya gak bakalan bisa kalian gunakan karena kalian sudah ganti wallet yang baru, kecuali kalian ganti wallet yang baru itu sebelum migrate. Nah, poin 3 dan poin 7-nya bisa kalian verifikasi ulang, itu baru bisa. Kalau sudah di migrate,
sudah sampai poin 8, koinnya sudah dimigrate ke wallet kalian, ya otomatis hangus lah ya, koinnya nggak bisa diakses kan, nggak bisa digunakan karena walletnya nggak bisa diakses. Kalaupun toh kalian ragu nih dulu pernah share atau tidak nih sandi prase kalian, sebelum di migrate silahkan buat wallet baru, bisa. Saya pun demikian, saya buat wallet baru sebelum proses poin 8-nya atau migrate-nya itu selesai ya, masih menunggu, bisa buru-buru ganti wallet yang baru dan segera verifikasi ulang di mainnet checklist yang nomor 3 dan nomor 7-nya. Nah, baru itu aman. Tetapi kalau diganti walletnya setelah migrate ya percuma ya. Saldo kalian larinya ke wallet yang lain dong ya. Kalau kalian ganti wallet yang baru kan, wallet yang lama yang sudah di migrate otomatis kalian tidak bisa gunakan koinnya karena walletnya kan nggak bisa diakses ya. Jadi intinya teman, solusinya kalau yang sudah di migrate, koinnya sudah masuk ke mainnet, ke wallet mainnet kalian ya, otomatis kalau sandi prasenya hilang ya kalian harus ikhlasin saja itu walletnya nggak bisa diakses dan koinnya yang nggak bisa digunakan ya, karena nggak bisa diakses kan walletnya. Tapi yang belum di migrate masih menunggu, silahkan kalau memang kalian ragu nih dulu apa pernah share atau tidak gitu ya, nah, silahkan ganti wallet yang baru, bisa sebelum di migrate. Ingat ya, sebelum di migrate, sebelum koinnya ditransfer ke wallet kalian yang asli, yang mainnet, wallet mainnet ya, yang poin nomor 8-nya masih belum lolos, nah bisa buru-buru kalian ganti wallet baru ya, dan segera verifikasi ulang di poin nomor 3 dan poin nomor 8-nya ya. Jadi itu teman-teman, itu solusinya bagi yang sudah di migrate dan koin sudah masuk ke wallet tetapi sandi prasenya hilang, lupa ya otomatis kalian harus ikhlasin walletnya dan harus ikhlasin koin pay-nya, karena ya tidak ada seseorang atau pihak manapun yang bisa merecovery sandi prase kalian, hanya kalian sendiri yang memegang kunci satu-satunya sandi prase tersebut ya. Karena intinya ya di wallet ini yang sudah saya bahas sebelumnya adalah menggunakan wallet non kustodial. Jadi apapun yang terjadi, akses satu-satunya ke wallet kalian hanya orang yang memegang sandi prase tersebut ya. Pihak core team, pihak exchange nantinya, pihak Pi Network tidak memiliki akses karena memang tidak memiliki sandi prase backup dari wallet kalian ya. Jadi saya akan kembali lebih hati-hati lagi dalam men-share sesuatu apapun mengenai sandi prase, dalam membackupnya harus lebih rapi lagi nyimpennya ya, jangan sampai setelah di backup lupa lagi nyimpennya, hilang atau apapun itu sehingga nanti walletnya nggak bisa diakses ya. Oke, solusinya itu teman, tidak ada solusi kalau yang sudah di migrate dan koinnya sudah masuk ke wallet kalian ya, otomatis kalian harus ikhlasin saja kalau memang sandi prasenya hilang, karena tidak ada pilihan untuk lupa sandi ya. Silahkan kalian coba aja di wallet kalian ya sebelum login nih. Kalau yang memang kalian masih punya walletnya yang lupa sandi itu hilang, silahkan cari adakah solusi atau pilihan tombol gitu ya, lupa sandi. Nggak ada teman-teman, memang nggak bisa diakses selain sandi prase tersebut kalian inputkan ya. Tidak ada istilah kata kita ingin masuk ke wallet kita ini karena sandi prasenya hilang, kita klik lupa sandi, nggak ada ya. Jadi nggak ada pilihan lain selain menginputkan sandi prase yang sudah diberikan di awal saat kalian membuat dompet tersebut. Jadi intinya lebih hati-hati lagi dalam men-share sandi prase, membackupnya sebanyak mungkin dan usahakan serahasia mungkin, dan kalian jaga itu baik-baik ya sandi prase kalian, apalagi kalian yang memang lama menunggu proses migrate nih, jangan sampai setelah proses migrate selesai koinnya masuk ternyata kalian lupa sandi prasenya di mana nyimpennya gitu ya. Oke, itu aja informasinya teman, mudah-mudahan ini memberikan sedikit peringatan ya. Ini sesuai memang mengenai sandi prase ini sering diulas ya, bahkan sudah 2 kali saya ingat di aplikasi Pi Mining kita di menu awalnya sudah diperingatkan mengenai sandi prase dan wallet ini ya. Sekian, terima kasih. Salam putih, salam pionir. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.